Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru. Baik, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian nilai pada aplikasi SIS. Baik, sekarang saya sudah berada pada aplikasi SIS. Kita langsung saja ke menu penilaian. Kita klik di sini ada tiga bagian, ada tujuan pembelajaran, penilaian KM, dan penilaian K13. Tujuan pembelajaran ini dan penilaian KM ini satu kaitan khusus untuk kelas 10. Sedangkan untuk penilaian K13 khusus untuk kelas 11 dan kelas 12. Baik, yang pertama saya akan memberikan tutorial bagaimana mengisi nilai untuk kelas 11 dan kelas 12, yaitu melalui menu penilaian K13. Kita klik tulisan penilaian K13. Nah, kebetulan di sini saya sudah pernah mengisi nilai untuk kelas 12 A, B, dan C pada mata pelajaran matematika. Nah, bagaimana kalau belum pernah mengisi nilai? Maka di sini pasti akan kosong, no item dibacanya di sini nanti, no item. Langkahnya adalah kalau belum pernah mengisi nilai, langkahnya adalah klik plus yang ada di pojok bawah sebelah kanan. Nah, akan masuk ke form input nilai. Pilih tahun ajaran, kemudian semester. Nah, ini otomatis. Mata pelajaran, pilih sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kelas, misalnya saya belum pernah mengisi kelas 11 ya, contoh 11A. Nama peserta didiknya siapa? Nah, di sini kita bisa pilih misalnya Al-Azmi. Wah, ini nilainya Pak Jas sudah, karena gurunya adalah Pak Jas matematika kelas 11 itu, maka di sini langsung kelihatan nilainya Bapak Ibu. Harusnya kalau belum pernah ada nilai di sini, maka di sini akan tampil kosong. Buat nilai kita klik new, gitu. New, akan masuk ke form penilaian. Tanggal disesuaikan, penilaiannya tanggal berapa. Kemudian kompetensi yang dinilai, ada pengetahuan, ada keterampilan. Kalau pengetahuan, lanjut jenis penilaiannya apa? Penilaian harian, tugas, PTS, dan PAS. Misalnya PTS nih contoh. Kode kompetensinya, kode kompetensi yang kita PTS kan ada berapa? Ini bisa lebih dari satu ya. Nah, silahkan dipilih, dan kemudian masukkan nilainya. Nilainya berapa? Misalnya 70. Lanjut, pencet save. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau belum pernah mengisi nilai sama sekali. Kalau sudah pernah, misalnya sudah pernah membuat nilai, nah kita tinggal masuk aja ke kelasnya, kemudian pilih namanya, misalnya si Justitian. Nah, tinggal add di bawah sini, klik add, tinggal masukkan lagi nilainya. Seperti itu. Untuk kelas 11 dan kelas 12, penilaian pengetahuan minimal 1 dan penilaian keterampilan minimal 1. Dan sini ada tabelnya, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai akhirnya. Ini sudah dihitung secara otomatis. Oke. Saya ulangi. Kalau di sini masih kosong, maka klik plus. Kalau sudah pernah mengisi nilai, tinggal klik namanya. Klik namanya, terus klik add. ADD ini yang baca di bawah. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya salah, terus mau dihapus, penilaiannya salah, kelebihan misalnya. Tinggal klik namanya, siapa yang mau dihapus nilainya, misalnya contoh ini Muhammad Anjas contoh misalnya. Cara menghapusnya gimana? Nah, cara menghapusnya klik view. Ini kan ada dua di bawah nih, ada view, ada add. Klik view. Terus di atas ini ada centang. Klik centang, pilihlah nilai yang mau dihapus. Misalnya ini yang saya mau hapus nih. Bisa lebih dari satu nih, bisa lebih dari satu gitu. Pilih terus klik
tempat sampah nih yang pojok kanan atas. Akan ada pop up yang keluar. Nah, klik. Tuh, delete. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau mau mengedit nilai? Misalnya sudah ini, contoh nih, penilaian tugasnya 65, harusnya remedial dan sudah lulus. Klik aja yang mau dirubah, klik. Nanti tinggal rubah nilainya di sini. Seperti itu. Oke. Jadi langkah awalnya itu sebaiknya masukkan dulu nama-namanya, keseluruhan mata pelajarannya. Misalnya kalau lebih dari satu mata pelajaran berarti kan tiap-tiap mata pelajaran dan tiap kelas serta tiap nama siswa itu kita input dulu. Lalu kemudian input nilainya dengan cara add ya. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan kelas 10? Nah, kita ke kelas 10. Kelas 10 sebelum mengisi penilaian, isi dulu tujuan pembelajaran. Misalnya masih kosong nih karena saya nggak mengajar di kelas 10. Caranya tinggal klik tujuan pembelajaran, masuk plus tahun ajaran 2022 semester 1, mata pelajarannya matematika tingkat 10. Ini tujuan pembelajaran ketiga. Kalau kok langsung di sini harusnya tujuan pembelajaran 1, 2, 3 ya. Nah, karena ini mata pelajaran tahun ajaran, semester dan mata pelajaran serta kelasnya ini kebetulan diampu oleh Pak Guru yang lain sudah pernah mengisi tujuan pembelajaran ada 2, maka di sini otomatis langsung TP3. TP itu tujuan pembelajaran. Nah, tinggal tuliskan rumusan tujuan pembelajarannya apa dan awali dengan huruf kecil ya Bapak Ibu, supaya nanti di deskripsinya rapi tulisannya gitu. Karena tujuan pembelajaran ini nanti akan berada di tengah-tengah kalimat. Jadi kalau tiba-tiba tengah kalimat huruf besar, kejelek kelihatannya. Makanya diawali dengan huruf kecil. Misalnya menyelesaikan masalah eksponensial. Nah, misalkan masalah eksponen. Klik save gitu. Oke. Nah, kalau sudah tujuan pembelajarannya misalnya sudah semuanya di-input, nah, baru ke penilaian KM. Nah, saya belum pernah menilai nih karena saya nggak ngajar. Nah, sama ini contohnya nih, kalau sistemnya sama sebenarnya dengan penilaian K13 tadi. Nih, kalau penilaian KM, penilaian kurikulum merdeka maksudnya singkatannya. Ini masih kosong, no item, tinggal klik plus, tahun ajaran, mata pelajaran, kelas, nama peserta didik. Nah, kebetulan ini langsung muncul nilai-nilainya karena sudah pernah diisi oleh guru sebelumnya. Kalau kosong ya di sini buat nilainya tidak ada, hanya klik new di situ. Klik new, masukkanlah nilainya. Tanggal sesuaikan. Kemudian jenis penilaiannya apa? Nah, ini beda dengan K13. Kalau K13 ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan. Kalau di penilaian kurikulum merdeka tidak dipisahkan, tidak dibedakan. Jadi satu. Ada formatif, sumatif, PTS dan sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Apa bedanya formatif dengan sumatif? Formatif itu adalah penilaian tugas, ya semacam tugas lah ibaratnya gitu. Misalnya dalam satu lingkup materi atau dalam satu bab, misalnya materi ajar pertama kita kasih tugas, itu formatif. Materi ajar kedua kita kasih tugas, itu formatif. Nah, kalau sumatif itu penilaian untuk lingkup materi, satu lingkup materi, atau biasa disebut dengan misalnya satu bab. Kita selesai membahas satu bab, maka kita kasih ulangan harian. Nah, itu namanya sumatif. Nah, seperti itu. Jadi formatif itu bagian penilaian ya, bagian penilaian semacam tugas
ataupun penilaian harian juga termasuk, misalnya kalau tidak kita jadikan sebagai tugas. Pilih salah satunya. Kalau formatif maka di sini ada penilaian keberapa, ini otomatis. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, tinggal dipilih. Tadi kan kita sudah nginput sebelumnya nih. Tujuan pembelajaran pada menu sebelumnya kita input, maka di sini tinggal kita pilih tujuan pembelajaran keberapa, TP1 misalnya. Rumusannya langsung otomatis keluar. Itu makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa sebelum mengisi nilai penilaian KM, isi dulu tujuan pembelajarannya supaya nanti ketika pengisian penilaian khususnya untuk nilai formatif itu tujuan pembelajarannya sudah tinggal klik aja gitu, nggak usah ngetik satu-satu untuk per siswa, repot. Nanti selanjutnya isi nilai misalnya 70. Seperti itu ya Bapak Ibu. Masuk. Oke. Kalau penilaian sumatif itu tidak butuh tujuan pembelajaran di situ di dalamnya, ya. Oke, baik. Bagaimana nilai untuk kelas penilaian KM? Penilaian KM itu minimal 1 formatif, ya, minimal 1 formatif. Dan tentunya harus ada sumatif tengah semester karena kita menilai sumatif tengah semester. Oke. Seperti itu Bapak Ibu cara membuat penilaian. Jadi kalau sudah ada namanya, sudah pernah mengisi nilai atas nama siswa itu, jangan klik plus lagi, tapi tinggal masuk ke mata pelajaran kelasnya. Nah, tinggal klik namanya, baru diklik add. Kenapa kalau kita klik plus lagi nanti dia pasti nolak karena double. Nama siswa itu akan double, dia akan menolak. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu dan semangat Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan nilai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.